Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang pendaki, banyak kejadian mistis yang kualami ketika aku mendaki gunung. Tapi kisah yang kutulis ini adalah yang paling menyeramkan dalam riwayat pendakianku ke sejumlah gunung. Peristiwa ini menyebabkan trauma selama 1 tahun lebih. Berikut adalah kisahnya. Pada sebuah perguruan tinggi di swasta di Jakarta, selalu mengadakan diklat atau pelatihan untuk calon anggota baru. Kali ini kegiatan tersebut diadakan di Gunung Salak, Sukabumi, Jawa Barat. Dari awal pemberangkatan menuju lokasi pertama, keadaan baik-baik saja. Semua berjalan sesuai sidul yang telah ditetapkan panitia. Kebetulan aku menjadi mentor pembimbing untuk satu grup yang terdiri dari Kenny, Irfan, dan Agung. Tugasku adalah mengawasi dan membimbing mereka selama dalam pendakian. Sedangkan dua grup lagi dipimpin oleh Bayu dan Hendy. Jumlah peserta termasuk senior dan panitia tak kurang dari 20 orang. Perjalanan menuju lokasi pendakian pertama ditempuh sekitar 2 km. Itu pun baru tahap pemanasan. Para catas atau istilah untuk calon anggota harus berjalan sejauh 2 km dengan membawa beban carrier rata-rata 9-12 kg per orang. Selama dalam perjalanan, tampak sekali aku melihat para catas ini sangat kelelahan, apalagi Kenny yang kebetulan catas wanita satu-satunya. Ketika perjalanan mulai memasuki daerah hutan, terjadi sedikit kekacauan pada Kenny. Tiba-tiba dia ketakutan sambil memegang tangan rekan sesama catas. "Ada apa, Ken?" tanyaku. Agak jengkel juga. "Lihat Kak Ida, di sana ada orang tinggi besar menghadang jalan kita," jawab Kenny. Tangannya gemetar menunjuk ke depan. Tapi aku dan yang lainnya tidak melihat orang yang dimaksudnya. "Mana Ken? Kamu jangan bercanda ya. Ayo kita jalan lagi," perintahku. Tidak, aku takut Kak," bantah Kenny setengah merengek. "Kalau kamu tidak melanjutkan pendidikan ini, kamu batal jadi catas. Lagian kamu jangan nyusahin gitu dong," kataku mengingatkan. Kenny hampir menangis. Untunglah karena bujukan dari beberapa teman, catas dan semangat dari para senior. Akhirnya dia mau melanjutkan perjalanan. Untuk menuju titik pendakian pertama, jalan yang kami lalui sudah sedikit sulit, apalagi para senior cowok harus membuka jalur terlebih dahulu. Ditambah lagi rute yang becek dan licin karena seringnya turun hujan. Singkat cerita, ketika hari menjelang sore, kami harus mencari lokasi peristirahatan. Setelah mendapat lokasi yang cukup baik, kami mulai memasang tenda. Ada sebagian yang membuat makan malam dan tak lupa membuat perapian untuk penerangan dan menghangatkan badan. Setelah rapi semuanya, para senior mengumpulkan catas untuk evaluasi dan pelaksanaan jadwal besok hari. Waktu itu jelas sekali kulihat wajah Kenny yang pucat dengan pandangan yang kosong. "Kamu kenapa Ken?" tanyaku. Tapi Kenny diam saja. Untuk kedua kalinya aku bertanya, "Hei, ngapain kamu bengong saja? Masuk gak tuh pelajaran?" bentak Jawir sebagai panitia pelaksana lapangan. Kenny tersentak kaget. Iya Kak," geragapnya. Setelah evaluasi selesai, para catas dipersilahkan kembali ke tendanya masing-masing. Begitu juga dengan para senior. Namun, belum sampai setengah jam, kami beristirahat. Tiba-tiba terdengar suara Kenny berteriak keras, "Tolong!" Sontak kami berhamburan keluar menghampiri tendanya. Apa yang terjadi?
kami melihat wajah Kenny berubah menyeramkan. Matanya melotot ke atas ketika salah seorang dari kami menanyakan keadaannya. Tiba-tiba Kenny malah tertawa keras, namun itu bukan suara tawanya yang asli. Tawa itu seperti suara seorang lelaki. Lebih aneh lagi, Kenny juga bisa tertawa dengan suara wanita cekikikan, mirip mak lampir dalam sinetron. Dan akhirnya kami sadar kalau Kenny kerasukan. "Siapa kamu ini sebenarnya?" tanya Jawir yang memang paling senior dari kami. Kenny tertawa dengan menyeringai. "Aing buka tempat ieu." "Atau saya yang punya tempat ini," jawabnya dengan suara bariton yang berat milik laki-laki. "Kami mohon maaf apabila berbuat kesalahan, tapi tolong bebaskan teman kami ini. Dia tidak tahu apa-apa," bujuk Jawir. Kenny hanya diam. Anehnya, beberapa saat kemudian Kenny berubah tenang. Namun, ketika aku memintanya istirahat di dalam tenda, tiba-tiba Kenny kembali lagi berteriak dan meronta-ronta. Sontak Jawir mendekap tubuh Kenny. Bahkan karena takut terjadi sesuatu, kami bersepakat mengikat kaki dan tangannya. Ya, kami takut Kenny akan lari dan masuk ke dalam jurang. Singkat cerita, sampai pagi harinya kami tidak tidur, hanya menunggui Kenny yang sebentar-bentar kerasukan dan mengamuk. Namun, karena schedule harus dilaksanakan, maka kami harus berkemas untuk menuju lokasi berikutnya. Kali ini rute yang kami tempuh sangatlah sulit. Hujan yang turun mengakibatkan jalan setapak becek dan licin, sehingga kami harus ekstra hati-hati. Karena sulitnya medan, perjalanan kami jadi sangat lambat dan melelahkan. Akhirnya kami memilih berhenti ketika melihat Kenny tiba-tiba terjatuh. Beberapa peserta lelaki membopong tubuh Kenny yang terjatuh. Anehnya, Kenny meronta-ronta sambil mendengus seperti seekor harimau. "Aku suka dengan anak ini," kata makhluk itu dengan suara yang sangat menakutkan. Kami kembali sibuk mengurusi Kenny. Rupanya Demit ini menyukai Kenny dan selalu mengikutinya. Dengan sisa-sisa keberanian, para senior pergantian menginterogasi si Demit yang tentu saja dengan bahasa Sunda. Akhirnya diketahui mengapa Demit itu selalu mengikuti Kenny. Rupanya Kenny telah membuang bekas pembalutnya sembarangan. Demit tersebut sangat bandel, tidak bisa disuruh keluar. Hal ini memaksa Sapri senior yang mengerti spiritual mengusir dengan doa-doa. Tetapi tetap saja Demit itu bersemayam di tubuh Kenny. Aku yang tak tega melihat Kenny langsung memancarkan doa-doa di telinganya. Ketika baru selesai, tiba-tiba mata Kenny melotot ke arahku sambil tertawa dengan suara lelaki yang menyeramkan. "Kamu gadis cantik sekali," kata Demit yang bersemayam dalam tubuh Kenny. Sontak aku menjauhi Kenny karena dia sepertinya ingin menyentuhku. Dengan sigap pula emak, teman seniorku langsung menutup mata Kenny karena pandangannya tak lepas dariku. Karena keadaan Kenny yang tambah buruk, pendakian akhirnya kami tunda. Kami pun kembali membuka tenda. Jadwal yang telah disusun tidak terlaksana dengan baik. Pagi harinya, tepatnya hari ketiga, kami kembali lagi berkemas untuk menuju lokasi berikutnya. Sebelum berangkat, Hendy teman kami melihat ada seekor anjing berbulu putih di balik semak-semak. "Aneh, kok ada anjing hutan menghampiri tenda kita?" tanya Hendy. "Mungkin dia mencium makanan yang kita bawa," jawab Sapri. Tanpa menaruh curiga, kami pun segera melanjutkan pendakian. Kali ini pendakian benar-benar sulit. Selain cuaca yang tidak mendukung karena hujan turun dengan lebatnya, juga kondisi peserta yang mulai kurang fit, hal yang tidak masuk akal di tengah perjalanan, dan derasnya hujan yang memaksa kami harus ekstra hati-hati itu, aku dikagetkan dengan kemunculan Kenny yang tiba-tiba berjalan dengan cepat dan sudah berada di depanku. "Yang lainnya mana, Ken?" tanyaku tanpa menaruh curiga. "Mereka masih jauh, Kak. Ayo kita jalan duluan. Dan tetap semangat, Kak," jawab Kenny. Kata-kata Kenny ini membuatku heran dan penasaran.
Namun, aku hanya terdiam sambil terus berdoa memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya, aku dan Kenny menyusul rombongan terdepan. Tapi, aku heran karena semak yang kami pangkas untuk dilewati bisa tertutup kembali dengan sendirinya.